Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah berhasil naik ke kelas 9. Ya, meskipun di masa pandemi seperti ini kalian telah berhasil naik di kelas 9 dan kalian akan kembali bertemu dengan mata pelajaran di kelas 9. Dan kali ini kalian akan bertemu dengan mapel prakarya sepanjang 1 tahun ke depan. Sepanjang 1 tahun ke depan kalian akan bertemu dengan Bu Iin yang mungkin saat kelas 8 A, B, C, D sudah pernah ketemu. Dan kali ini Bu Iin mengampu mapel prakarya kelas 9A sampai dengan kelas 9A, 9H. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tetap semangat berjuang di masa yang penuh dengan kewaspadaan ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan bila harus keluar perhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian ambil manfaatnya. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, tetaplah selalu dan selalu bangga menjadi bagian dari Spenduk. Kita masuk ke materi-materi dalam prakarya. Sebelumnya kita awali dulu dengan aspek dalam prakarya. Sudah pernah kalian kenal di kelas 7 maupun kelas 8 bahwa aspek dalam prakarya kita kenal ada 4, yaitu aspek kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Masih sama seperti di kelas 7 dan kelas 8 bahwa keempat aspek ini tidak akan kita pelajari semuanya di sekolah ini. Yang akan kita pelajari hanya 2, yaitu kerajinan di semester 1 dan pengolahan di semester 2. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya nanti, kalian akan ingin perkenalkan dulu dengan kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu sebetulnya adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa nantinya setelah mempelajari, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Ya, sedangkan kompetensi dasar dalam aspek kerajinan nanti akan kita pelajari 4 KD. KD yang pertama, KD 3141, biasa disebut sebagai bab 1. Kita akan memahami tentang bahan kayu, bambu, dan rotan, entah itu dari jenis, sifat, karakter maupun teknik pengolahannya. Kemudian setelah itu nanti kalian juga diharapkan bisa memilih jenis bahan dan teknik pengolahan dari keempat jenis bahan tersebut. Mestinya kalian pilih yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian pada KD 32, part 2 atau bab 2, kalian nanti akan memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan, baik itu dari bahan kayu, bambu maupun rotan, tentunya yang kreatif dan inovatif. Dan di part 2-nya nanti kalian diharapkan bisa merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Jadi intinya di dalam KD 32, 42 atau bab 2 ini kalian diharapkan bisa memiliki ide atau gagasan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk rancangan kerajinan dengan menggunakan bahan kayu atau bambu atau rotan, atau bisa gabungan kedua atau ketiganya, tentunya yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kalian. Wujudkanlah menjadi sebuah karya yang nyata. Untuk KD 3 dan 33 dan 43, kita akan masuk ke tema baru, yaitu tentang logam, batu, dan plastik. Di KD 33-nya, kalian nanti akan memahami pengetahuan tentang jenis sifat maupun karakter dari bahan logam, batu, maupun plastik.
Sedangkan di 4-3-nya nanti kalian akan memilih jenis bahan dan teknik pengolahan, baik itu dari bahan logam, batu maupun plastik, tentunya yang disesuaikan dengan potensi daerah tempat tinggal kita. Jadi intinya nanti kita diharapkan untuk memahami jenis, sifat, karakter baik itu dari logam, batu maupun plastik, kemudian mencari jenis bahan mana yang ada di daerah lingkungan sekitar kita. KD yang terakhir atau KD 3444 atau yang kita sebut sebagai bab 4 yaitu tentang pengetahuan prinsip rancangan pembuatan serta penyajian produk kerajinan dari bahan yang telah dipelajari di bab 3 yaitu logam, batu, dan plastik, tentunya yang kreatif dan inovatif. Dan di 4-4-nya ini terkait dengan keterampilan yaitu tentang perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan logam, batu maupun plastik. Jadi intinya di KD 4-4-nya yaitu prakteknya. Intinya kalian nanti diharapkan memiliki ide atau gagasan untuk membuat sebuah karya nyata baik itu dari logam, batu maupun plastik. Itulah keempat KD yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan, yang intinya kalau kalian cermati sebetulnya hanya akan belajar 2 tema di KD 31 dan 32. 41, 42 kita akan belajar tentang kayu, bambu, dan hutan, dan di KD 33, 43, 34, 44 kita akan belajar logam, batu, dan plastik. Ingat, keduanya menuntut agar kalian menguasai materinya dan dapat mewujudkan karyanya dalam praktek. Kemudian tentang sumber materi. Sumber materi ini akan kita ambil dari banyak sumber, di antaranya yang pertama adalah buku paket prakarya kelas 9 semester 1 dan 2. Kalian masih ingat di kelas 8 kalian minta untuk pinjam buku semester 1 maupun semester 2, karena buku semester 1 ini nanti akan membuat bab 1 dan bab 2, sedangkan semester 2 nya membuat bab 3 dan bab 4. Untuk buku sumber atau sumber materi yang lain kita menggunakan buku pendamping mapel prakarya atau MKS, dan sumber lainnya adalah sumber lain yang relevan. Misalnya kalian bisa mengambil dari internet. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang penilaian. Ingat, penilaian ini akan dilakukan selama proses pembelajaran, baik itu sebelum, saat maupun setelah selesai pembelajaran. Dan sama seperti mapel-mapel yang lain, bahwa penilaian ini meliputi 3 hal, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengingat interaksi kita dilakukan secara daring, maka BUIN akan memanfaatkan percakapan dalam grup WA yang ada di kelas kalian. BUIN gunakan sebagai penilaian sikap. Ya, di samping itu juga sikap kalian saat kalian mengumpulkan tugas ke sekolah. Kemudian untuk penilaian pengetahuan akan dilakukan dengan cara tes, baik itu dengan teknik daring online maupun luring, dengan cara mengumpulkan tugas ke sekolah. Dan terakhir adalah penilaian keterampilan, ini akan BUIN ambil dari hasil karya kalian berupa praktek mulai dari perancangan sampai pembuatan karyanya. Itulah materi yang akan kalian terima sepanjang 1 semester ke depan. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup hanya mengenal materi sepanjang 1 semester ke depan. Sedangkan untuk pertemuan minggu depan baru kita akan mempelajari bab 1 yaitu KD 31 dan 41. Pahami apa yang sudah BUIN sampaikan tadi. Ingat, tentang KD-nya ada 4, kemudian buku sumber yang akan kita gunakan, kemudian penilaian itu yang paling penting kalian pegang supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yakinkan minggu depan